Selamat sore buat sahabat-sahabat, kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Setelah konten pertama sudah saya upload teman-teman ya, di pagi hari menjelang siang, dan sore ini saya upload yang kedua buat menguatkan dan menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan. Karena itu yang kita minta, termasuk apa yang disuarakan oleh keempat nama yang katanya sudah dilapor dengan pasal 160 KUHP, di mana di 160 itu adalah isinya salah satu penghasutan, membuat kekacauan dan sebagainya. Sementara saya tanya dulu teman-teman, apakah keempat nama ini menghasut atau membuat kekacauan, atau menentang undang-undang, atau menentang penguasa hukum atau penguasa? Saya rasa tidak. Mereka hanya mau kebenaran tentang ijazahnya Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi kan dulu pejabat publik, wali kota, gubernur, dan presiden. Wajar kan? Karena mereka juga harus mengetahui kebenaran keabsahan ijazah tersebut. Penelusuran demi penelusuran dengan ahli digital forensiknya, begitu juga dengan ahli telematika oleh Dr. Roy. Mereka menyatukan persepsi, begitu juga Dr. Tipa ya, Dr. Tipa ya. Mereka bersatu, begitu juga wakil TPUA ya. Mereka bukan menghasut, tapi mereka ingin memberitahukan bahwasanya selama ini berita itu bohong tentang temuan-temuan mereka perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Jadi mereka itu nggak menghasut, akal-akalan saja ya. Namun kita intro dulu. Sahabat-sahabat ya, jadi apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi dengan pasal 160 KUHP itu adalah tentang atau lihat teman-teman yang di samping ya. Pasal 160 KUHP mengatur tentang tindak pidana penghasutan atau provokasi yang dilakukan di depan umum, baik dengan lisan maupun tulisan, untuk melakukan perbuatan pidana ya, kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan. Teman-teman, sepertinya aneh ya. Mereka nggak melakukan penghasutan kok, malah mereka memberikan edukasi kepada masyarakat ya, bahwasannya ada nih tentang ijazah. Kebetulan ijazahnya Pak Jokowi. Sepertinya aneh, apalagi mereka itu adalah alumninya UGM. Mereka berkewajiban dong untuk melihat, menelusuri, meneliti melalui lewat apa yang mereka sudah lakukan ya, keahlian mereka dan sebagainya. Namun ini adalah akal-akalan teman-teman ya. Saya memang bukan ahli hukum, saya bukan tamatan hukum, saya bukan sarjana hukum, saya memang tidak punya ijazah ya, tapi saya punya akal dan pikiran. Daripada punya ijazah palsu tapi tidak punya akal dan pikiran. Keempat orang ini ya, mereka itu berusaha untuk menyampaikan kebenaran, di mana kebodohan ini selama ini tersusun rapi kuat oleh kuasa-kuasa penguasa pada saat itu. Bayangkan kalau kebodohan ini tidak terbongkar dan berlanjut terus, mau dibawa kemana negara kita, yang akhirnya ada tagar Indonesia gelap, tagar kabur aja dulu. Apa kita mau seperti itu? Namun baiknya teman-teman, coba kita lihat dulu ulasan video ini. Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu ya, mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Bareskrim waktu melapor ya. Kalau sekarang Anda sudah tidak lagi jadi presiden, jadi rakyat biasa, diperlakukan sama seperti warga biasa gitu loh. Lapor secepatnya, kasih kalau nggak itu ijazah Anda itu ke pengacaranya itu ya, bawa skripsinya, bawa data segala macam akademik, terutama KKN dan lainnya, baru kita berbicara tentang yang lain ya. Jangan cuma gertak-gertak sambel aja lah, bosan bedanya. Semuanya difoto, dia pakai sarung difoto, ngasih makan kakak difoto, terus di sawah difoto, terus naik motor-motoran moge difoto, tapi ijazahnya nggak boleh difoto. Ini memang geli kali kita punya presiden periode gini ya, dan nggak bakal mundur gitu loh.
kecuali memang saya ditahan. Tetapi pasti ada nanti yang terinspirasi, seperti saya, bahkan lebih berani, lebih pintar, lebih smart dari saya. Ayo anak-anak muda ya, sepanjang kalian pegang kebenaran ilmiah, jangan pernah takut. Walaupun ancaman-ancaman itu pasti ada, iyalah, pasti ada harga yang harus kita bayar. Ya, seperti mobil saya dirusak 2 kali, itu udah perjuangan itu. Ya, bagian dari perjuangan. Bahkan ditersangkakan, ditahan pun siap gitu. Sepanjang saya nggak nyolong, ya, di penjara itu ya. Sepanjang saya nggak nyolong, saya akan bangga memperjuangkan apa yang saya anggap benar. Apalagi ini ilmiah. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismon Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi karena bicara. Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Mengapa mereka diincar? Karena mereka membongkar sesuatu yang terlarang. Mereka mewakili generasi sadar narasi, dan itu berbahaya bagi orang yang ingin mengendalikan pikiran rakyat lewat algoritma. Saat ini kita menuju era apa? Demokrasi prosedural sudah lewat. Yang ada sekarang, kita menuju era cyber authoritarianism. Pasal pidana jadi senjata, sensor digital jadi pagar. Narasi dikurasi oleh mesin, dikendalikan oleh elit. Melaporkan orang hanya karena perbedaan pendapat, itu justru berpotensi untuk melanggar hak konstitusional. 4 tokoh nasional yang dilaporkan ke polisi karena mengkritisi dugaan ijazah palsu presiden. Namun kini lebih dari 100 advokat, akademisi, dan tokoh masyarakat menyatakan dukungan terhadap mereka. Nah, kita harus Pasal dukung. 160 KUHP menyebut bahwa hasutan baru dapat dipidana jika benar-benar menimbulkan keonaran di masyarakat. Tapi, apa itu keonaran? Keonaran dalam konteks hukum berarti kekacauan yang nyata, seperti massa yang bertindak anarkis, terjadi kerusuhan fisik, atau kerusakan fasilitas umum, atau mungkin bentrokan begitu. Bukan sekedar opini, kritik, atau diskusi di media sosial yang tidak menimbulkan kekacauan di ruang publik. Betul. Pernyataan para tokoh ini disampaikan secara damai dan terbuka. Tidak ada kekerasan, tidak ada ajakan untuk rusuh juga. Maka tuduhan keonaran terhadap mereka menjadi tidak relevan. Jadi kebebasan berpendapat dan berkumpul itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kritik bukan kejahatan. Jika suara berbeda dipidanakan, maka demokrasi kita sedang menuju krisis. Mari jaga ruang diskusi agar tetap sehat dan terbuka. Bagaimana teman-teman? Ya, di sesi ketika Rismon Sianipar bagi api yang menyala-nyala mengutarakan kepastiannya bahwasanya dia tidak takut, bahkan kalau penguasa itu lebih kuat, apabila dia dipenjara juga dia tidak takut, bahkan pasti kebenaran akan muncul. Karena teman-teman, walaupun sekuat bagaimanapun kebohongan itu disusun rapi, suatu saat pasti akan terbongkar. Coba kita lihat di konten saya kemarin, ketika ada penguasa itu, ketika Hitler lah, Kremlin lah, siapalah, Stalin lah, ya, mereka lama berkuasa, ya, mereka lama membungkam apa yang dikatakannya. Tapi di saat kejayaan itu sudah jatuh, disinilah momen tersebut akan terlihat. Makanya apa yang dikatakan saudara Rismon dan Dr. Tifa tadi, mereka pasti akan melihat kebenaran itu akan menyala dan terang benderang. Muncullah Rismon, muncullah Dr. Tifa yang baru dengan akademisi yang jauh lebih hebat. Bayangkan, apalagi para penasihat, para pengacara akan bermunculan untuk menenggelamkan kebohongan itu. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan bahwasanya keempat nama tersebut telah dikenakan pasal 160 tentang hal penghujat, tentang hal pencemaran nama baik, tentang hal menghasut, tentang hal melakukan katakanlah kekacauan, keributan, dan menentang undang-undang. Saya rasa tidak. Mereka itu menyampaikan aspirasi mereka. Mereka itu ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya temuan-temuan mereka itu ini yang menilai masyarakat. Bukan mereka suruh, ayo geruduk ini, nggak ada ya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, marilah kita mulai paham, jangan gagal paham. Karena biasanya teman-teman, orang yang dibungkam dengan kebodohan, dengan pembohongan, akan ada hadiah-hadiah menarik yang membuat dia diam 1000 bahasa. Tapi kita bukanlah orang yang seperti itu. Kita lebih bagus susah daripada kita mewah di dalam kebohongan. Lebih baik kita tidak punya ijazah daripada kita punya ijazah palsu tapi penuh kebohongan.
Salam perjuangan, Indonesia merdeka, hidup rakyat, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka.